Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga pasalnya yang ketiga, ayat pertama. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdiam di dalam keteduhan firman-Mu. Kami siap menerima dan melakukan segala ketetapan-Mu. Amin. 2 Samuel 2 ayat 26 sampai 32. Abner berseru kepada Yoab, "Haruskah pedang menelan korban terus-menerus? Tidak tahukah engkau betapa pahitnya apa yang akan terjadi pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau memerintahkan tentaramu untuk berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, seandainya engkau tidak berbicara, pastilah tentaraku tidak akan berhenti memburu saudara-saudaranya sampai pagi." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh tentara berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Sepanjang malam Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan dan menyeberangi sungai Yordan. Mereka berjalan terus sepanjang pagi, lalu sampai ke Mahanaim. Yoab kembali setelah berhenti memburu Abner. Ketika ia menghimpun seluruh tentara, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan 360 orang dari suku Benyamin, dari antara orang-orang Abner. Mereka mengangkat jenazah Asael dan menguburkannya dalam kubur ayahnya di Betlehem. Kemudian Yoab dan orang-orangnya berjalan sepanjang malam dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Sahabat Scripture Union Indonesia, kerajaan Allah tidak dinyatakan tanpa perlawanan. Namun mereka yang melawan kerajaan Allah pasti akan membayar harga yang mahal. Abner, Panglima Saul, membawa Isboset, anak Saul, ke Mahanaim dan menjadikannya raja. Itulah mengapa Isboset menjadi raja atas kaum Israel selama 2 tahun. Sedangkan Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda selama 7,5 tahun. Setelah itu Abner membawa orang-orangnya untuk bertempur dengan Yoab dan hamba-hamba Daud. Dalam pertempuran di Telaga Gibeon, sebanyak 24 orang muda dari kedua belah pihak saling menikam dan semuanya mati. Tetapi kemudian Abner dan anak buahnya terpukul kalah oleh anak buah Daud. Dan akhirnya dalam pertempuran sengit 19 anak buah Daud termasuk Asael adik Yoab mati. Tetapi anak buah Daud berhasil menewaskan 360 orang dari orang-orang Abner. Walau Daud sudah menjadi raja atas Yehuda, tetapi suku-suku yang lain belum mengakui Daud sebagai raja. Kita tidak tahu mengapa Daud memerintah di Hebron selama 7,5 tahun. Tetapi Isboset memerintah hanya selama 2 tahun. Mungkin dibutuhkan waktu lebih lama bagi Abner untuk membuat Isboset diakui sebagai raja. Atau setelah Isboset mati, suku-suku lain tidak langsung mengakui Daud sebagai raja. Seharusnya Abner dan Isboset tahu bahwa Tuhan telah mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Ini berarti mereka mendirikan kerajaan yang memberontak terhadap Allah. Tidak mengherankan, kita melihat bahwa kekuatan kerajaan Daud jauh lebih unggul dan kerajaan pembangkang itu membayar harga yang mahal atas pemberontakan mereka. Kerajaan Allah di bumi memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Tetapi mereka yang berani melawan kerajaan ini pasti akan membayar harga yang mahal. Kita harus beriman bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang melawan kerajaannya, karena pada akhirnya mereka akan hancur, kalaupun sementara ini mereka masih dapat bertahan. Mari kita berdoa. Di dalam cinta dan kasih-Mu Yesus,
Teguhkanlah kami untuk tetap setia menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia yang penuh tantangan dan pertentangan. Berikanlah kami keberanian untuk berdiri dalam kebenaran, sebab Engkau adalah Raja yang berkuasa, dan setiap perlawanan terhadap kehendak-Mu tidak akan bertahan selamanya. Di dalam dekapan lembut kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.